warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi dengan pembelajaran IPA. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin, yaitu kita mulai beranjak ke bab 1 tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, anak-anak, sebelum Bu Wardah lanjut, Bu Wardah ingin recall beberapa materi kita kemarin. Yang pertama yaitu tentang sikap ilmiah. Nah, kemarin kita telah membahas sedikit tentang sikap ilmiah, sikap-sikap yang harus kalian tanamkan pada diri kalian semenjak dini, dan sikap yang harus dimiliki oleh orang IPA. Banyak sekali sikap ilmiah tersebut. Di sini Bu Wardah ingin menyebutkan 3 contohnya, yaitu yang pertama jujur, teliti, dan bertanggung jawab. Seorang ilmuwan harus bersikap jujur, teliti, dan bertanggung jawab karena misalnya dia melakukan sebuah penelitian untuk masyarakat, contohnya yaitu obat atau vaksin, maka sifat tersebut haruslah dipegang erat agar tidak ada kerugian ataupun bahaya nantinya. Selanjutnya yang ingin Bu Wardah recall adalah metode ilmiah. Jadi metode ilmiah ini merupakan langkah-langkah sistematis. Endingnya nanti kita dapat kesimpulan dari sebuah masalah. Nah, jadi pertama yang dilakukan seorang ilmuwan itu adalah merumuskan masalah. Jadi ilmuwan ini suka sekali mencari masalah. Hal itu berkaitan dengan sikap ilmiah yang selalu ingin tahu atau kritis. Nah, contohnya misalnya masalah fenomena alam ataupun sosial. Kemarin temannya itu mencontohkan pencemaran udara. Nah, itu salah satu masalah. Masalah sini bukan berarti masalah kita mencari masalah dengan orang lain ya, tetapi kita ingin mencari masalah dan menyelesaikannya, seperti itu. Setelah didapatkan masalah, kemudian dikumpulkanlah informasi terkait masalah itu. Kalau misalnya masalahnya pencemaran udara, berarti yang dikumpulkan informasi terkait pencemaran udara. Susunan udara itu apa, zat-zat yang berbahaya. Kalau masalahnya tentang kepunahan hewan, berarti yang dicari adalah informasi mengenai hewan tersebut, reproduksinya bagaimana, habitatnya. Setelah dikumpulkan informasi, kemudian disusunlah hipotesis. Hipotesis ini merupakan dugaan kenapa masalah tersebut muncul atau bagaimana solusi dari masalah tersebut. Nah, itu adalah dugaan kita. Jadi kita belum melakukan eksperimen nih, belum. Kita hanya menduga-duga saja. Nah, untuk membuktikan dugaan itu, kita melakukan eksperimen. Ini ya. Kita melakukan eksperimen dari masalah tadi. Nah, apakah dugaan kita benar apa salah? Kalau misalnya dugaan kita salah, kita balik lagi ke mengumpulkan informasi. Kalau dugaan kita benar, kita lanjut ke menganalisis data hasil dari eksperimen tadi. Jadi dalam melakukan eksperimen pasti akan didapat data-data. Nah, data itu kemudian dianalisis. Untuk menganalisis data pastinya diperlukan keahlian khusus ya. Nah, setelah data itu dianalisis, oh ternyata seperti ini efek dari pencemaran udara dan menanggulanginya seperti ini. Nah, itu nanti hasilnya berupa sebuah kesimpulan dari masalah tadi. Itu tadi langkah-langkah sistematis tentang metode ilmiah. Coba sekarang kalian cari satu masalah dan susunlah hipotesis dari masalah tersebut. Nanti dikumpulkannya melalui Google Form yang Bu Wardah bakal taruh di description box. Oke, sekarang kita lanjut ke bab 1. Nah, akhirnya kita mulai bab 1 nih. Bab 1 itu tentang tadi ya, objek IPA dan pengamatannya. Yang bakal kita bahas bersama adalah pengamatan. Nah, kemudian kita akan bahas tentang pengukuran dan besaran fisika. Nah, gitu ya. Jadi bab pertama ini lebih ke fisikanya. Nah, karena berkaitan dengan fisika, Bu Wardah harap nanti kalian banyak berlatih soal untuk bab ini. Pengamatan. Pengamatan itu apa sih? Mungkin ada yang tahu, coba. Pengamatan itu merupakan kegiatan mengamati dan mencatat objek yang diamati seperti makhluk hidup ataupun benda tak hidup di sekitar kita. Jadi kegiatan kita mengamati makhluk hidup atau benda tak hidup. Misalnya kita ingin mengamati perilaku kucing, jadi kita melihat bagaimana kucing itu tidur, bulunya gimana. Nah, kegiatan itulah yang disebut sebagai pengamatan. Pengamatan ini tidak harus makhluk hidup ya, bisa juga benda tak hidup. Contohnya sungai, itu kan
air yang mengalir di sungai. Nah, contohnya seperti itu. Pengamatan ini anak-anak ternyata dibagi dua. Dia ada yang bersifat kualitatif dan ada yang bersifat kuantitatif. Nah, dibedakan ya. Sekarang kita bahas yang kualitatif terlebih dahulu. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Apa yang ada di benak kalian ketika melihat gambar tersebut? Gambar ini sebenarnya mencirikan atau mendeskripsikan tentang pengamatan secara kualitatif. Nah, apakah kalian mulai menemukan hubungan antara gambar ini dan pengamatan kualitatif? Ya, jadi pengamatan kualitatif itu dia mengandalkan panca indera dalam pengamatannya, menggunakan alat indera. Jadi dia seperti gambar ini, si anak membaui bunga menggunakan indera pembau yaitu hidung. Kemudian adiknya melihat dengan indera penglihatan yaitu mata. Nah, jadi itu pengamatan secara kualitatif, dia menggunakan alat indera. Entah itu mencium, merasakan, meraba, mendengar. Nah, data yang akan didapat merupakan data kualitatif. Jadi misalnya data yang kita dapat dari pengamatan bunga ini adalah bagaimana harum bunga tersebut, apakah manis atau tidak ada baunya mungkin. Nah, bagaimana warna mahkotanya, putih, merah, bagaimana susunan mahkotanya, bagaimana kelengkapan bunga yang lain, apakah ada kelopaknya, bagaimana mahkotanya besar, berdekatan, atau tidak punya mahkota. Nah, itu adalah data-data kualitatif. Data kualitatif ini tentunya tidak mempunyai satuan ya. Misalnya mahkota besar, kecil, sedang. Nah, itu bukan merupakan satuan. Jadi dia tidak mempunyai satuan. Berbeda dengan data atau pengamatan secara kuantitatif. Nah, ini adalah pengamatan secara kuantitatif seperti biasa. Coba kalian perhatikan gambar ini dulu. Nah, pada gambar itu ada seseorang yang melakukan pengukuran memakai jangka sorong ya. Jadi nanti kita juga akan belajar beberapa alat ukur. Alat ukur yang digunakan di gambar adalah jangka sorong, kemudian dia menuliskan yang dia dapat, hasil yang dia dapat. Nah, apakah kalian sudah mendapat hubungan antara pengamatan secara kuantitatif dan gambar ini? Nah, berbeda dengan yang tadi, kalau pengamatan secara kuantitatif itu menggunakan alat ukur. Nah, ini adalah kuncinya, dia pakai alat ukur. Kalau tadi alat indera, yang ini adalah alat ukur. Karena itu, dia bakal lebih akurat dan lebih teliti. Kalau kita lihat di gambar, dia nuliskan 0,2754. Nah, itu teliti ya, sampai 4 angka di belakang koma. Nah, itu merupakan bentuk ketelitian. Dan hasilnya itu adalah berupa data kuantitatif. Jadi misalnya kita mau mengukur panjang, kita bakal dapat data kuantitatif dan ada satuannya juga. Nah, itu adalah ciri dari pengamatan secara kuantitatif. Sekarang kita beranjak ke pengukuran. Nah, pengukuran ini tidak lepas katanya dengan alat ukur. Nah, ini ada contohkan di sini alat ukur. Ingat tadi kalau misalnya alat ukur itu digunakan untuk pengamatan secara kuantitatif. Nah, pengukuran sendiri itu adalah proses membandingkan suatu besaran dengan besaran lain sejenis yang dipakai sebagai satuan. Maksudnya gimana? Maksudnya misalnya kita ingin membandingkan atau mengukur tinggi badan kita. Jadi tinggi badan kita itu akan dibandingkan dengan si alat meteran ini. Berapa meter tinggi badan kita. Atau misalnya di pinggir jalan kita melihat pedagang buah lagi nimbang buahnya ya. Nah, itu berat dari buah itu dibandingkan melalui alat ukur timbangan tadi. Nah, itu merupakan kegiatan pengukuran. Nah, sekarang Bu Ada nih punya dua gambar, kanan dan kiri, ya, ada dua gambar di sini. Pada gambar A dan B ini sama-sama ingin mengukur ballpoint. Tapi ada bedanya nih, kira-kira apa bedanya? Jadi gambar A ini, dia mengukurnya pakai korek api,
Kalau gambar B ini mengukurnya menggunakan penggaris. Nah, dari kedua gambar ini mana yang lebih teliti antara A dan B? Dan kira-kira yang bakal digunakan untuk kita sehari-hari atau digunakan dalam pembelajaran ini A atau B ya? Nah, tadi telah dikatakan kalau misalnya nih ya, yang dipakai sebagai satuan. Jadi bakal ada satuan nih. Nah, satuan itu sendiri ternyata ada satuan tidak baku dan satuan yang baku. Kalau satuan tidak baku itu contohnya adalah gambar A tadi. Kalau satuan baku ini adalah contoh pada gambar B. Nah, satuan tidak baku ini dia menggunakan alat ukur yang tidak disepakati oleh para ilmuwan. Jadi misalnya pakai korek api, jadi panjang dari ballpoint adalah 3 batang korek api. Padahal korek api itu kan di berbagai negara itu berbeda, jadi dia itu tidak diakui secara internasional. Atau pakai jengkal. Panjang dari buku adalah 2 jengkal. Jengkal itu ini ya, tangan ya. Nah, itu tidak diakui secara internasional karena jengkal tangan orang itu berbeda-beda. Yang diakui adalah satuan baku dan dapat diterima dan dipakai ya secara internasional karena penggaris di Europe sama di Indonesia itu sama. 1 cm ya segitu. Mungkin tergantung merek itu bedanya sangat kecil sekali. Begitupun juga dengan timbangan, terus begitupun juga dengan alat ukur yang lain. Jadi sama. Nah, oleh karena itu, untuk membuat alat ukur ini, pertama kali menggunakan kita harus ada yang namanya kalibrasi. Jadi kalibrasi itu dia mengenolkan atau mereset si alat ukur agar dapat digunakan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang besaran pokok dan besaran satuan. Kalau misalnya kita tadi menimbang ya gitu, itu kita akan mendapat yang namanya besaran dan satuan. Apa sih bedanya besaran dan satuan? Nah, ini harus diingat. Kalau besaran itu sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Itu adalah besaran ya. Contohnya, panjang, massa, waktu. Nah, waktu itu dapat diukur tidak waktu. Dapat ya. Dapat dinyatakan dengan angka, dapat 1 jam, 2 jam, 3 hari, 1 periode gitu ya. Itu adalah contoh dari besaran. Contoh lain misalnya suhu nih. Suhu dapat diukur, dapat. Misalnya kalian panas terus diukur suhunya menggunakan termometer. Nah, itu adalah contoh besaran. Jadi besaran itu adalah suhu, waktu, panjang gitu ya. Dapat dinyatakan dengan angka. Nah, satuan itu merupakan pembanding dalam pengukuran atau objek ketiga yang digunakan. Contoh suhu tadi. Suhu itu merupakan besaran, satuan suhu ada Celcius, Fahrenheit, Reaumur, itu satuan. Panjang merupakan besaran, satuannya sentimeter, meter, kilometer, kayak gitu. Nah, besaran ini dibagi menjadi 2, anak-anak. Ternyata ada besaran pokok dan turunan. Kalau besaran pokok itu satuannya udah ditentuin. Jadi udah ditentuin ya, misalnya kita ngukur ya udah kita dapat segitu, yaitu adalah besaran pokoknya. Contoh yang pertama ini Bu Ada contohkan suhu. Di sini menggunakan termometer, ada satuannya Celcius dan Fahrenheit. Nah, suhu, kalau kita mengukur suhu didapatkan suhu badan kita 37 derajat Celcius. Kita langsung dapatkan satuannya dan besarannya ini. Nah, itu merupakan besaran pokok. Kita nggak usah mengkalikan atau membaginya, jadi kita langsung dapat. Contohnya misalnya kita nimbang badan ya. Kita nimbang badan, terus nanti berat badan kita itu 47 kg. Nah, kita langsung dapat dari alat ukur itu 47 kg. Berarti itu merupakan besaran pokok. Kita nggak usah kita 47 ini dibagi lagi atau dikali lagi. Nah, itu adalah besaran pokok. Berbeda dengan besaran pokok, kalau besaran turunan, kita ke besaran pokok dulu ya. Besaran pokok itu ada yang dinamakan sebagai standar satuan internasional. Jadi standar satuan internasional itu adalah satuan metrik yang udah dibakuin oleh ilmuwan.
Nah, itu standar satuan internasional. Bisa terdiri dari MKS atau meter kilogram second dan CGS atau centimeter gram second. Jadi 1 cm di Jepang itu sama dengan 1 cm di Australia, sama dengan 1 cm di Indonesia. Nah, itu contohnya satuan standar internasional. Ada 7 di sini yang kalian hafalkan, jadi ini dihafalkan, difahami seharusnya ya. Jadi kalian pahami, jadi nanti bisa hafal sendiri. Yang pertama ada panjang, simbolnya itu adalah L. L itu dari kata-kata length atau length dari bahasa Inggrisnya panjang. Satuannya adalah meter, simbolnya meter adalah M. Kemudian ada massa. Massa ini untuk mengukur, simbol besarannya adalah M kecil dari mass. Satuannya adalah kilogram, simbolnya kg dengan huruf K yang besar. Terus ada waktu, simbolnya T dari time. Kemudian satuannya itu second, S. Suhu dari simbolnya itu T besar. Jadi silakan dibedakan antara waktu dan suhu. Kalau waktu T-nya kecil, itu dari time. Kalau suhu T-nya besar dari temperatur. Satuannya yang dipakai di internasional tuh Kelvin, bukan Celsius. Nah, kalau Indonesia pakainya Celsius. Nah, nanti untuk dapat digunakan di internasional itu diubah dulu atau di-convert ke Kelvin. Simbolnya adalah K besar. Kemudian kuat arus. Kuat arus ini untuk mengukur arus pada tegangan listrik, contohnya ya. Itu simbolnya I dari kata-kata intensity. Satuannya ampere dengan simbolnya A besar. Kemudian ada intensitas cahaya atau banyaknya cahaya, itu I besar. Satuannya adalah kandela dengan simbol satuannya adalah CD dengan C, huruf C yang besar. Dan terakhir jumlah molekul zat, simbol besarnya adalah N dengan satuannya adalah mol. Jadi misalnya berapa mol yang dimiliki oleh zat cair, berapa mol, nah itu digunakan simbol satuannya MOL, mol. Nah, untuk yang sering kita gunakan itu dari nomor 1 sampai 5. Jadi kuat arus nanti mungkin dipelajari di kelas 9 ya. Untuk sekarang kelas 7 itu lebih ke 1, 2, 3, dan 4. Nah, itu yang tapi 7-7-nya tetap kalian pahami ya. Nah, itu tadi besaran pokok, sekarang ke besaran turunan. Jadi besaran turunan itu besaran yang diperoleh dari cara membagi atau mengalihkan besaran pokok. Jadi besaran pokok yang 7 tadi, nah ini ada yang dikalikan, misalnya kita mengalihkan 1 dan mengalihkan 2, hasilnya merupakan besaran turunan, kayak gitu. Jadi ini nggak langsung kita dapat seperti besaran pokok tadi ya, kayak kita tadi nimbang badan kita langsung dapat, nah ternyata besaran turunan ini nggak langsung kita dapat, dia masih dikalikan lagi atau dibagi lagi. Contohnya misalnya ini ada gambar. Nah, gambar A ini dia ini gambar dari tabung dan ingin mengukur luas permukaan tabung. Nah, ini ya tabung. Terus kita ingin mengukur luas permukaan tabung ini. Nah, berarti kan kita harus mengukur luas permukaan 2 lingkaran ini dan luas permukaan 1 persegi. Itu ya, kalian ingat pelajaran kelas berapa ini ya? Mungkin kelas 5 SD atau kelas 6 SD ya. Nah, untuk mendapatkan luas permukaan tabung, kita harus menambahkan masing-masing luas ini kan. Kita nggak langsung dapat dengan cara mengukurnya. Nah, itu merupakan contoh besaran turunan. Ataupun kita mau mengetahui volume dari kubus. Nah, untuk mengetahui volume dari kubus, kita harus mengetahui masanya. Terus habis gitu kita harus mengetahui gravitasi yang ada di sana. Nggak langsung dapat segini volumenya. Nah, itu merupakan contoh dari besaran turunan. Contoh lain misalnya adalah kalian mengukur sepetak tanah, gitu ya. Kalian harus mengetahui panjangnya berapa, lebarnya berapa, kemudian kita mengkalikan panjang dan lebar. Nah, mengalihkan panjang dan lebar itu merupakan nanti hasilnya adalah besaran turunan. Besaran turunan ini banyak. Contohnya ini Borda contohkan 10 di sini. Kita ambil 2 contoh saja. Misalnya luas tadi ya, sudah kita bahas. Nah, sistemnya adalah meter pangkat 2.
Kenapa pangkat 2? Karena tadi kita mengalihkan panjang dan kita mengalihkan lebar. Kalau volume, kita mengalihkan panjang, lebar, dan tinggi. Misalnya kita ingin mengetahui volume balok. Kita mengkalikan panjang balok, lebar balok, dan tinggi balok. Satuannya adalah meter pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena yang dikalikan ada 3, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Kayak gitu ya. Nah, sebenarnya nanti untuk menjawab soal fisika itu, misalnya kalian nggak tahu banget rumusnya itu lupa, tinggal dilihat satuannya aja. Misalnya lupa nih, apa rumusnya massa jenis, tapi di satuannya ternyata kilogram per meter kubik. Nah, tinggal nanti berarti rumusnya itu adalah massa, di mana massa tadi ini adalah kilogram ya, dan volume tadi itu adalah meter pangkat 3. Kayak gitu ya. Jadi besaran turunan, inti dari besaran turunan adalah dia mengalihkan seperti ini atau membagi kayak gini besaran pokok. Nah, berarti panjang sendiri itu adalah besaran pokok, lebar sendiri itu adalah besaran pokok, massa itu sendiri adalah besaran pokok, waktu tadi juga ada besaran pokok. Gitu ya. Kalau dia dibagi dan dikali dengan teman-temannya ini, dia menjadi besaran turunan. Nah, gampang sekali. Nah, sekarang kita baca tentang konversi satuan. Jadi, konversi satuan ini kita ingin mengubah satu satuan ke satuan yang lain, namun tidak mengubah nilainya. Misalnya kita ingin mengubah 1 kilometer menjadi meter. Nah, 1 kilometer ke meter, kalau misalnya adalah tangga, dia turun 1, 2, 3. Turun 3. Nah, 1 kali turun ke bawah itu dikali 10. Berarti 1 kilometer dikali 1000. Berarti 1 kilometer berapa? 1000 meter. Kayak gitu ya. Jadi tidak mengubah nilai dari 1 kilometer itu. Hanya mengganti dari kilometer menjadi meter. Itu contoh sederhananya. Wardah yakin kalian sudah paham ya, karena ini udah pelajaran dasar yang kemarin didapat. Wardah hanya memantapkan aja. Terus satuan ini konversi satuan ini bukan hanya dari satu jenis, misalnya ini panjang aja. Nah, bisa dari liter ke gram, kayak gitu ya. Dari berapa 1 liter itu berapa gram, berapa miligram, nah itu bisa. Jadi tidak membatasi hanya dalam meter aja. Atau misalnya 1 jam berapa detik. Nah, 1 jam itu berarti 1 jam 60 menit, terus 1 menit itu 30 detik, berarti 3600 detik 1 jam. Nah, kayak gitu adalah contoh dari konversi satuan. Nah, untuk biar bisa mahir lagi, coba misalnya sekarang kalian kerjakan soal pada buku paketnya halaman 14 yang uji diri 1.2 yang bawah itu ya. Di sana ada 3 soal, tidak usah dikerjakan bisa dikerjakan di buku tulisnya atau misalnya langsung mau dikerjakan di Google Form, silakan. Wardah suggest kalau misalnya kalian langsung kerjakan di Google Form-nya aja enak gitu ya, nanti Wardah taruh linknya. Jadi tugasnya tadi ada 2, yang pertama itu mencari masalah dan hipotesisnya apa, terus yang kedua adalah ini uji diri 1.2 dikumpulkan di Google Form yang akan Wardah taruh di description box di bawah. Deadline-nya kapan Bu? Deadline-nya adalah 3 hari setelah mapel ini kalian dapatkan. Jadi nanti kalau misalnya melebihi deadline, belum dikumpulkan sampai pertemuan selanjutnya, itu berarti Bu Wardah anggap kalian tidak mengerjakan ya. Karena nanti kalau misalnya kita ada ulangan harian, itu tugasnya juga Bu Wardah pertimbangkan. Nah, jadinya bukan pertimbangkan ditimbang pakai timbangan, tapi dilihat juga apakah anak ini mengerjakan atau tidak, kayak gitu. Nah, sekian dari Bu Wardah, tetap semangat. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan kalian bisa japri atau komen aja lah di bawah ini, nggak apa-apa.
Tapi kalau komen nanti Bu Wardah kesusahan untuk menjawab kemungkinannya, jadi silahkan japri saja. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya yang akan melanjutkan pembahasan ini. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan tetap di bab 1. Terima kasih. Kalau misalnya ada kesalahan Bu Wardah mohon maaf. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.